Sing kenal, ojo nakal-nakal ya. Saduki. Ayo. Saduki ngene, ayo. Nek, saduki ngene. Pegel dhewe aku. Ampun. Oke, jadi ini akuariumnya dengan panjang 1 meter yang sudah saya buat, dan ini sudah saya bersihkan ya untuk hilang tajamnya. Loh, saman. Saman. Ini masih banyak kotorannya, tinggal dibersihkan. Ternyata pada bagian sini, aduh, jadi ngenes. Loh, mari tak oncek kok ngene. Lah. Ini ada suatu kejadian yang tidak mengenakan, ya anggap aja ini kecelakaan ya, saya juga manusia biasa. Nah, di sini ini ada terlihat lem setannya, nek ngarani wong-wong lem setan. Ya wis lah, lem setan. Ini lem setannya turun dan terkena kertas protektor pada bagian dalam, akhirnya bekas seperti ini. Ini lem setannya nempel lengket pada bagian kertas protektor yang sudah saya kupas. Tuh suarane watos. Oke, dan langsung tuh ini lem setan nih. Tuh turun ini ya. Dan oke, langsung bagaimana cara mengatasinya? Ampun putat. Tapi ya sebelumnya kita tanggapi untuk beberapa komentar yang berikut ini. Ampun putat. Kecelakaan nih kira. Loh, kilo ya, kecelakaan ya. Nah, ini. Lodos, rot. Apa polis? Senangnya ya, sebagai manusia biasa pasti lah kejadian seperti ini. Padahal sudah saya hati-hati. Oke, untuk sebelumnya saya akan tanggapi beberapa itu, ada komentar lumayan nih, lumayan. Sebelumnya kan saya pernah membuat konten cara menghilangkan lem setan atau menghilangkan baret-baret. Tapi akriliknya memang saya buat sebesar inilah. Ada di video saya, tontonnya sudah ribuan. Kalau searching yang nisor video dewe sing rotok nisor. Nah, pakai akrilik seperti ini saya bareti, kemudian saya untuk menghilangkan baretnya juga ada menghilangkan lem setan. Dan sekarang kejadiannya seperti ini. Ini ceritanya konten ulang yang ini ya. Cuma ada satu komentar, cuma ngomongnya ya mau ngerti kita woco kok, ini kan cuma konten loh, ini cuma konten. Oke, siap ya, nggak apa-apa. Kalau video seperti ini saya buat ini ya benar, ini konten, tapi konten yang seperti apa kan gitu. Kan banyak konten yang menghibur, konten apa ya, informatif, edukatif, konten ya lucu-lucuan. Kalau saya sekarang kejadiannya di akuarium yang sebesar ini, sampean pikir ini konten menyesatkan, konten yang menyesatkan kanggo sampean. Jadi benar-benar saya pun menceritakan suatu kejadian seperti ini, apa yang akan harus saya lakukan ya nggak mungkin saya ngambil resiko kalau konten menyesatkan. Bikin akuarium seperti ini tak tolet-toleti, bikin acara menyesatkan ya kayak apa ya. Kalau hidup gak ninggal manfaat ya buat apa ya, iya kan, bener kan. Yang penting saya membuat apa yang akan saya lakukan benar-benar jika terjadi kecelakaan seperti ini. Kalau sampean anggap konten yang bla 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 sing ngomong gak enak itu ya sakar. Yang penting saya sudah membuat sesuatu yang akan saya tidak lanjuti, yang akan saya berbuat menghilangkan lem setan seperti ini. Oke, paham ya? Sing jelas kalau gak bermanfaat buat orang lain yo gawe opo urip iku, ngono lho. Paham ya? Paham, tak ajak mangan pecel. Tetap Ambon putat.
ya, cara menghilangkan lem setan atau cara menghilangkan baret-baret yo kene ceki bro. Cek balik deh, tak bocor meneh komennya deh. Dan pada itu yang video itu menghilangkan baret-baret juga itu ada komennya ya banyak. Dari sekian banyak yang nggak berhasil memang ada 2, itu saya hitung 2, ada yang jadi kusem atau yang kok nggak bisa kayak di video padahal cara melakukan sudah seperti itu. Ya, satu kemungkinan gini loh, kemungkinan satu nek akalku ngomong pada tutorial kayaknya jangan di skip nanti ketinggalan informasi jadinya ngawur. Satu. Terus yang kedua gini loh Rek, itu apa onoe gitu loh. Misalkan aku ini bakul rujak enak gitu ya, bakul rujak enak sing nanggepi ya akeh ngomong enak. Terus kira-kira sampean teko nanggonku, datang ke tempat saya jualan rujak, tak kasih bumbu yang sama sampean sing ngulek. Kira-kira rasanya sama enak apa enggak? Ya seperti itu. Jadi untuk yang berhasil sekian banyak yang berhasil, saya lebih hebat karena cuma menonton seperti ini akhirnya berhasil, ada manfaat ketimbang saya. Dulu nggak ada YouTube, dulu masih zaman pager tahun 93. Saya nyari ya apa cara ngilang nolim setan yang dari wong setan kayak gini gitu. Ya kan. Terus sekarang ngeblur sampai lebih cepet iso. Lah aku 30 tahun nyekel akrilik barusan ya kayak nemu. Ya kan. Hebat sampean. Yes, ngono lah. Apa noe omongane ampun putat. Nah, ada manfaat yang penting. Oke. Lanjut ya. Tak gasak ilim iki. Alamun putat ceki bro. Obrol. Oke, ini bumbu-bumbunya yang sudah saya siapkan. Nah, ini ada kertas gosok. Ini untuk langkah pertama. Saya gunakan kertas gosok. Ini ukurannya 360 ya. Karena ukuran 400 atau 500 saya lagi nggak punya. Mestinya harus pakai ukuran itu. Nah, ini saya pakai langkah pertama 360. Ini kertas gosoknya sangat kuasar. Dan yang kedua ini saya pakai kertas gosok 600. Ini mestinya langsung ke loncat kertas gosok nomor 1000. Karena saya nggak punya, saya pakai yang 600. Nah, kalau lebih maksimal pakai 1000. Nanti saya kasih yang 1000. Nah, ini kertas gosoknya sudah kepake, jadi agak halus ini sudah saya pakai. Dan nanti langkah akhirnya tetap pakai auduso. Senjata ya ampun putat. Karek tuwitik pisan. Ya mudah-mudahan cukup. Gak cukup ya lanjut meneh. Dan tentu ini lap sing empuk sing halus pokoknya. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini untuk yang digobrot, yang harus dihilangkan, bro. Watos, ya kan? Sampai nyoba ya kertasnya tetes nolim ora podo ngene watos. Oke, langsung 360 disiapkan. Mesti ini kertas gosok 500 kok 400 gak duwe sapa nek 360 malah waret iki ae sobek sih tambah ombot titik iki penampilan ini iki suwe isi kertas tampak depan nih kok
ini tekuk mana rada cilik. Oke, langsung dikobrot. Oke, biar tambah jelas ya, ini saya sudah siapkan. Ini saya punya akrilik berwarna biru ribbon, jadi nanti tampilannya biar terlihat jelas kalau sudah dihilangkan. Ini sebelum, jadi seperti ini ya kalau sebelum. Oke, yes, kodak. Lanjut kobrot. Oke, jadi ini belum finish. Hasilnya seperti ini, sudah agak sedikit terkikis untuk lem setannya. Dan penampakannya akuarium ini juga jadi kusam dan baret-baret. Jadi di sini fungsinya ada dua. Jika mengalami akuarium akrilik baret seperti ini, ya nilai plus. Nilai plus, cara menghilangkannya juga seperti ini. Oke, menghilangkan lem setan dan baret-baret. Oke, lanjut 360. Oke, jadi untuk penggosokan tahap pertama 360 ini gosoknya jangan sampai pokoknya harus sejalan, harus searah. Jadi nggak boleh nggak berlawanan atau nggak beraturan, tetap satu arah seperti ini. Iki ndukure ya kena iki. Ndukure kena iki, coba tak gosok isik. Di penggosokan seperti ini kalem-kalem, jangan digosok semua. Cukup ya sekenanya aja, yang bagian mana terkena lem. Dan ini kondisinya sudah jadi kusam ya, juga baret-baret. Sing sabar, sing telaten, sing penting ono kopi rokoke. Tak iso ya mari mangan. Tenaga ben tambah banter. Alampun putar cekiprot. Oke, ini kalau punya Dremel atau mesin poles yang kecil itu ya malah enak, nggak pakai tenaga sego, nggak pakai tenaga nasi, cukup pakai Dremel, cepet selesai bisa. Kenapa ini saya pakai manual? Ya barangkali kan nggak semuanya orang punya Dremel gitu. Jadi bisa dilakukan secara manual seperti ini. Ya, ini sudah hampir terkikis, tinggal yang besar gini ya agak susah. Kita perjelas lagi pakai akrilik berwarna biru tuh tadi kasar. Oke, lanjut penggobrotan ulang, masih 360. Oke, sedikit sudah mulai agak tipis, yang besar tadi, yang pewandel menipis. Oke, terus. Oke, nah, coba dilapi dikit, dibersih pakai tangan. Nah, jadi seperti ini ya kan, kelihatan. Oh, kita putar ini kamera ini. Nah, ini kalau hasil dari lem setan tadi hilang, warnanya seperti ini bagian sini ya.
ini agak jadi kilap sedikit ini. Yo, tapi masih kusem karena kena tergosok kertas gosok. Jadi baret-baret. Oke, untuk tahap 1 lem setannya sudah hilang. Sekarang tahap yang kedua, putih ya apa ini? Oh, kotoran. Oh, kasih lem iki kertas protektor ini. Oke, jadi ini yang kedua saya pakai 600. Ini langsung ke atas nggak apa-apa, ini yang ke 800 lebih halus lagi. Ini saya pakai yang 600. Oke, kita foto sih. Kemudian tahap yang pertama kita perhalus lagi. Penghilangan baretnya, penghilangan lem setannya sudah cukup. Sekarang ganti tahap 2, menghilangkan pada bagian yang baret-baret. Ini tambah ketok jelas. Ya, ini ya senggele ya. Tambah ketok jelas. Oke. Lanjut tahap yang kedua. 600. Oke, masih tetap berlanjut tahap penggosokan yang kedua. Jadi tahap yang pertama tadi baret-baretnya diperhalus lagi, diperkecil. Jadi prosesnya harus bertahap. Kalau punya kertas gosok urutannya terus diperhalus, terus kecil-kecil jadi halus, malah penak, hasilnya luwih apik. Dilap dhisik serit loh, ya kan. Ayo, baretnya yang pertama tadi kan kuasar, sekarang kelihatan. Jadi lebih halus loh, tampilannya tanganku ya wis rada ketok timbang sing pertama mau burem. Di kotoran yang dilangi ini tok loh, ya kan. Ini masih kurang halus, bisa dilanjuti ulang, gosok meneh. Oke, ini saya rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Coba sih, cukup tangga. Dilapisi. Sek. Oh, hasilnya jadi tambah mending, kelihatan tangan bagian dalam itu mang mak bau, ya kan. Coba cek ini untuk akrilik ben tambah ketok jelas di warna biru. Ini hasilnya untuk penggosokan yang kedua tadi. Sudah seperti ini. Lanjut ke tahap yang ketiga. Ini tak ambil lagi, saya kan nggak punya kertas gosok nomor 1000 ya, mestinya harus pakai kertas gosok nomor 1000. Ini yang tahap pertama tadi kertas gosoknya 360, saya gunakan jadi nomor 1000. Nah, kurang lebih ngono lah, kurang lebih hasilnya nomor 1000. Ini saya gunakan untuk bagian baliknya kertas dari kertas gosok. Saya tepuk ulang seperti ini. Nah, ini yang saya fungsikan, diperhalus pakai baliknya kertas gosok. Coba dilap sih. Oh, tuh, ini kan
dilapsik, serit serit serit, cerut 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 cerut. Tuh, rotok kelihatan bening, ya kan? Ini tandanya bisa jadi langsung ke proses tahap yang kepiro iki, keempat ya, keempat. Oke, tahap yang keempat. Ini kalau menggosok tetap ya satu arah seperti ini terus, jangan diusir ini apa diusek. Usahakan satu arah dulu, lanjut tahap yang keempat. Jadi untuk tahap yang keempat ini kertasnya pada bagian baliknya ya, tambahkan Autosol untuk memperhalus hasil dari gosokan yang tahap ketiga. Ini tahap keempatnya, tambahkan Autosol. Oke, coba dicek untuk hasilnya ya. Tahap yang keempat saya pakai kertas dan Autosol. Ini ono kertas koran ya malah pewenak gitu saja nih. Oke, coba dilapsik. Serut 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 serut, ya kan? Loh, hasilnya seretok ini kan? Loh, tak rapi ambek iki ambek kain halus. Oke, masih ada perubahan nggak masih? Ya kan? Ada perubahan apa enggak masih? Silahkan dicek sendiri. Ini kalau saya kurang, poles lagi. Oke, masih kurang, poles lagi, tetap pakai kertas. Belum halus, belum bisa digunakan untuk proses berikutnya, masih pakai kertas. Iki Autosolis mulai mengeras iki. Rada alot titik gosokane. Kita tandai iki, coba kudu dicek untuk hasil yang berikutnya. Dilap dhisik. Serot. Di kain ngelapi mah. Iki ndukure. Iki hasilnya ngene. Piye masih? Aduh, ketabrak. Piye masih? Kok akrilik biru ini wis ketok. Oke, seperti ini bisa terlihatkah? Nah, ini akrilik biru nih, ketok enggak? Loh, iya kan? Ada perbedaan semua setelah penuh dengan proses dan proses. Nah, seperti ini. Tapi ini belum hasil, tinggal tahap yang kelima. Jadi tahap yang kelima ini tahap yang terakhir. Tentu saya gunakan lap sing empuk ini, empuk halus, empuk. Nah, ini untuk hasil akhirnya biar tambah kinclong lagi. Kosong sih alambon putat.
Waduh, lumayan nekan nih, Rek. Ditekan, digosok, ditekan, digosok. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan ini wis cukup buat kinclong. Oke, coba dilangi dengan kain yang gak usah ada auto solnya. Nah, seperti ini. Lulu. Wah. Terukur. Oke, seperti ini masih untuk ndukuri gitu ya kan. Oke, kita cek pakai akrilik warna biru biar terlihat jelas untuk hasilnya seperti ini. Dimana letak baretnya, dimana letak lem setannya. Kurang lebih seperti ini proses Alambon putat menghilangkan lem setan dan baret-baret pada media akrilik khususnya akuarium. Saya tak golek no angle sing enak iso didelok kabeh. Tuh. Lo tingene no. Lo tambah gak ketok. Tuh, ndi. Ket mau yang ini lampu ya. Oh, ya kan? Seperti ini. Sudah. Oke, wajah ditekno akrilik ya. Kurang lebih seperti ini proses Alambon putat. Oke, dicek ulang, tak kayak angle saya apik ya, dan jelas hasilnya. Jadi kelihatan seperti ini, ya apa meneh. Tuh kena lampu. Ini dari samping kelihatan bendingnya sudah kembali kinclong lagi. Nah, sini tadi ya kurang lebih di sini ya ada kertas kena lem setan. Sekarang setelah proses tahap 1, 2, 3 dan 5 Alambon putat dan bentuknya kembali seperti ini, kinclong lagi. Oke, gimana? Jadi seperti ini ya untuk hasilnya dari Ambon putat untuk proses menghilangkan lem setan dan baret-baret. Loh, ya jelas. Dan untuk proses berikutnya besok untuk akuarium akrilik panjang 1 meter kali 30 dan tinggi 30, ketebalan 5 mili ini saya tes untuk kekuatan air, untuk volume air, apakah kuat akuarium sebesar ini dengan ketebalan 5 mili menahan volume air. Dan di sini untuk bagian sabuknya, ini bagian tengah tidak saya kasih tarikan atau kekuatan di tengah, saya biarkan los. Kita coba untuk kekuatan akuarium akrilik ini menahan volume dari air sebesar ini. Oke, demikian. Semoga ada manfaat. Ya, pokoknya yang penting kudu ono manfaat. Urip nek ora ono manfaat kanggo wong liya kaya apa urip ngono lho. Ya, wis ora usah abal-abal. Bisa ono ae. Sing penting ora ngapusi. Ya. Ora nyusahno wong liya. Wis ngono. Demikian dari Ambon putat. Tes. Ya, tes. Terakhir tes. Nah, akrilik iki 5 mili dari ngomong tetep enteng. Coba enteng tak gak? Abot. Tenang abot. Ya. Oke, salam satu air. Satu hobi. Dari saya Ambon putat.
Ceki bro. Ceki bro. Ding dong.